Akhir-akhir ini orang tuaku itu getol banget cari rumah idaman. Ada diskusi yang menarik ya antara aku dan orang tua, yaitu tentang KPR. Memang terjadi sebuah diskusi, tapi orang tuaku cuma memposisikan diri sebagai orang yang berpikir kenapa kok harus KPR gitu. Sedangkan aku ada di posisi aku nggak mau KPR, paten, lurus. No option. There is no option at all for KPR or any credits and its friends. Ya, jadi aku emang nggak mau KPR sama sekali dan memang terjadi debat kusir sebenarnya, kejar-kejaran. Kenapa sih orang kok mau KPR? Misalnya dalihnya kan karena kalau nggak beli sekarang harga rumah ini bakal sudah naik tahun depan dan setiap tahun akan naik terus. Kalau mengejarnya dengan menabung, ya itu tuh kejar-kejaran antara harga naik rumah sama nabungnya itu bisa-bisa nggak nyampe gitu loh kalau mau beli cash. Dan mungkin kalau sudah nyampe pun ini sudah dimiliki orang duluan, ya. Jadi satu alasan karena harga rumah sama kalau kita nabung itu kejar-kejarannya nggak nyampe. Dan yang kedua, kan nggak harus kita punya rumah sendiri. Ngontrak kan juga bisa, kan kita butuhnya kan tempat tinggal. Kebutuhan pokok kita kan sebenarnya tempat tinggal, bukan kepemilikan rumah sendiri. Ngontrak deh, ngontrak. Ya misalkan kalau ngontrak, ya daripada duit ngontraknya dibayar buat orang lain, mending buat nyicil rumah. Nah, dua dalihnya kan begitu ya. Ya walaupun di POV tertentu emang ya masuk akal. Akhirnya yang membedakan tipis hanya keimanan. Karena KPR itu sudah jelas riba. Karena ya untuk KPR ini aku sudah menonton beberapa video Ustadz Khalid Basalamah dan aku akan mencatat bagaimana menavigasi antara menyimpan uang di bank atau KPR cicilan dan beberapa simulasi yang akan aku sampaikan dalam video kali ini. Oke, aku langsung tunjukin aja ya. Yang pertama, sebenarnya kredit dalam Islam itu boleh asal akadnya nggak boleh utang, harus jual beli. Nah, kalau hutang, kalau kena bunga itu sudah jatuhnya riba. Dan riba itu ada 73 tingkatan yang tingkat terendahnya seperti menzinai ibunya sendiri. Jadi kalau kita mau kredit, apapun itu bentuknya, mau KPR atau pay later mungkin. Kalau telat bayar, apa itu ada denda? Itu yang harus dipastikan. Satu, kalau telat bayar, apa ada denda? Yang kedua, akadnya itu jual beli atau utang, ya. Dan ini tetap harus teliti walaupun itu bank syariah harus di cross check lagi. Nah, kalau pay later dan kita kredit di bank konvensional, aku sih sangat yakin bahwa nomor 2 ini sudah pasti tercoret. Nomor 1 juga Shopee Pay Later. Ya aku nggak ngerti ya. Aku nggak pernah pakai Shopee Pay Later dan aku nggak pernah daftar kredit card dalam bentuk apapun. Aku nggak punya kredit card. Jadikan antara diri kita dan neraka itu seorang alim. Kalau ada fatwa, ya seorang ulama terus berfatwa, kalau kita kerjakan itu kita aman. Karena yang bertanggung jawab ya orang yang menfatwakan itu. Jadi kalau fatwanya itu ternyata salah, kita tuh aman dari dosa. Karena yang dosa ya yang memberi fatwa. Tentu saja kalau kita tahu fatwa lain yang lebih aman, ya lebih baik kita mengikuti fatwa yang lebih aman. Nah, bank syariah itu punya majelis syuro. Ada ulama yang memfatwakan ini boleh, itu nggak boleh, masalah program tertentu. Jadi kalau kita orang awam, ngikut aja sama fatwa mereka, ya kita aman. Nah ini, kalau kita orang awam, aku bisa tarik ke ya program-programnya dari bank-bank syariah atau investasi syariah. Karena mereka insya Allah sudah punya majelis syuro, ada ulama yang menggawangi bahwa uang ini kalau diinvestasikan ke sini boleh, menggawangi ini investasi yang halal. Nah, jadi kalau investasi ya lebih baik investasi syariah bagi kita umat muslim.
Misalkan kita punya prasangka nih, alah bank konvensional dan bank syariah itu belakangnya lo sama aja. Kan pasti ada opini kayak gini ya. Terus kita, ya udahlah bank konvensional aja. Nah ini nggak boleh. Karena bank konvensional itu sudah nggak ada celah bolehnya. Yang punya celah boleh itu ya bank syariahnya. Ya bagi kita orang awam loh yang nggak benar-benar ngerti dalamnya gimana. Nah jadi ya kita harus lari ke hal yang lebih ringan mudaratnya. Walaupun ini wallahu alam ya, kita nggak tahu. Cuma kalau ada program dari bank konvensional dan ada program dari bank syariah, ya kita otomatis menempatkan preferensi kita ke bank syariah. Nah, terus aku kepikiran cari referensi lain karena aku ingat Ustadz Khalid pernah mengatakan bahwa kalau kita nyimpan uang doang di bank konvensional itu masih nggak apa-apa. Ini aku ketemu videonya, beberapa sumbernya. Nanti aku taruh di deskripsi semua ya videonya. Menabung doang di bank konvensional itu boleh, karena nabung itu titip dan bisa diambil setiap saat. Yang penting kita buang bunganya dan kita tidak investasi di dalam bank konvensional itu. Jadi ikut-ikut program investasinya bank konvensional itu lebih baik kita hindari. Lebih banyak soal KPR. Kata Rasulullah SAW, 1 dirham riba itu lebih berat dari 36 kali berzina. 1 dirham itu 4.500 rupiah. Kalau kita kena bunga aja 100.000, kena riba 100.000 itu lebih berat daripada 800 kali berzina. Kalau 1 juta aja itu udah lebih berat dari 8.000 kali berzina. Tapi ya jangan gunakan dalil ini buat mendang-mending ya. Oh ya udah bening zina aja ya. Tolil Anda. Jadi surem banget gitu teman-teman. Walaupun kebanyakan orang atau mungkin orang tua aku sendiri berpikir bahwa kalau punya rumah itu jalur normalnya ya KPR. Aku sih menentang itu karena takut ini dosanya. Apakah aku sok suci? Ya sebenarnya logikanya malah kebalikannya. Justru karena aku nggak suci, kena dosa segede meteor gini, gimana mengantisipasinya? Amalanku biasa-biasa aja. Sholat ya sholat wajib doang. Sholat sunnah paling cuma 2 rakaat sebelum subuh itu tok. Amalan sunnah lainnya zikir tok setelah sholat. Wes, puasa Senin Kamis nggak pernah, sholat duha nggak pernah, sholat malam nggak kuat. Habis subuh kadang masih tidur lagi, kadang. Dibilang suci, kok. Aduh, amalan yang paling baseline, bottom line itu, amalanku paling bawah. Kalau sampai aku kecebur ini, bayangin 1 juta aja itu sudah 8.000 kali berzina, aku harus melakukan amalan kayak gimana untuk menetralisir kena hukumannya ini. Jadi ya menghindari kredit atau riba itu bukan karena sok suci, tapi karena kurang suci. Nggak usah terjun ke sini. Aku membandingkan pengajuan kredit yang syar'i dan pengajuan kredit kalau melalui bank konvensional. Oke, kita bahas yang syar'i dulu ya. Misalkan aku pengen punya rumah nih harganya 400 juta. Terus aku pengen bayarkan dengan jangka waktu 5 tahun dengan DP 50%. Jatuhnya adalah ini akan jual beli. Oke, berarti pihak ini koperasi ya, koperasi syariah namanya KSBB. Bisa teman-teman cek aplikasinya di Play Store. Oke, berarti koperasi KSBB ini akan membeli rumahnya seharga 400 juta dan akan menjualnya kepadaku dengan harga jual 602 juta. Aku sudah DP 200 juta, sehingga angsuran per bulannya aku harus bayar 6.700.000. 6.700.000 ini harga fixed rate. Kalau aku mau nyicil rumah dalam waktu 5 tahun dan dengan DP 200 juta, aku sudah tinggal bayar angsuran per bulan sebesar 6.700.000. Kalau terlambat nggak kena denda, dan angkatnya jual beli bukan utang. Jadi ini kan sudah memenuhi syarat-syarat boleh ya secara syar'i. Dua hal ini terpastikan gitu. Jadi ini aman. Cuma ya lagi sikapnya.
Sikapku daripada membeli sekarang, walaupun uangnya udah ada nih, misalnya membeli sekarang dengan angsuran per bulan 6.700.000 selama 5 tahun, yang mending nih, yang mending ditabung aja sendiri dulu. Dengan bersabar dikit aja. Kalau emang ini kuat, ya bersabar dikit aja, terkumpul uangnya tanpa harus mengkredit. Walaupun ini halal, tapi sikap yang diambil ditabung aja dulu. Sedangkan kalau kita membandingkan dengan program dari bank konvensional yang di kiri, perlukah aku menyebut nama banknya? Kayaknya nggak usah. Dengan plan yang sama, 400 juta dengan DP 50%, nah kita nih milih tenor 60 bulan. Yang ada itu kita milih suku bunga guys di sini. Optionnya tuh kita milih suku bunga. Bunganya sudah jelas hukum riba kena. Dan ketika kita pilih tenor 5 tahun, harga akhirnya tuh belum ketahuan. Jadi ini tuh minimal tenor 5 tahun malahan. Ini minimal. Jadi mungkin bakal kelebihan sekian bulan nggak ngerti. Apalagi ini 2,6 fixnya cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun ini kelar, nggak tahu nih ini bakal jadi berapa. Mungkin jadi 5%, mungkin jadi 7%, nggak ngerti. Makanya banyak orang yang kaget ketika, wah cicilan per bulan cuma 1,7 juta ya, nggak kerasa. Enak bilang nggak kerasa sekarang. Terus tiba-tiba kaget, kok tiba-tiba cicilan per bulannya jadi 3 juta ya? Sudah, gaji 5 juta. Gimana coba? Jadi jangan menyepelekan ya. Jangan menyepelekan. KPR ini berat sekali secara logika dan secara agama, berat sekali. Aku nggak punya kekuatan apa-apa ya untuk melarang teman-teman. Monggo, itu perhitunganmu sendiri. Cuma aku membagikan POV bagaimana aku menavigasi ini KPR. Aduh, di model ekonomi kayak gini loh, Rek. Masih bisa tak kita berlindung bahwa kita pegawai tetap. Nggak ada yang tetap. Ekonomi gak jelas, pekerjaan kita juga masih beresiko. Sedangkan ini tetap, cicilan per bulan itu tetap, pekerjaan kita nggak tetap di ekonomi yang labil gini. Jadi ya, wah berat sekali kalau mau ngambil KPR guys. Surem udah. Daripada kita memaksakan harus punya, kita mending meningkatkan kapasitas kita dulu agar mampu. Memang pembahasan KPR ini sulit, kejar-kejaran ataupun kredit pada umumnya lah, nggak harus KPR. Kendaraan, idaman kredit, rumah, KPR. Di level bawah ada Shopee Pay Later, bank ngasih kartu kredit, ini semua sangat beresiko. Dan itu cuma nambal apa sih? Nambal kita gak bisa ngempet keinginan. Nah, mereka semua itu ada karena kita itu memaksakan harus punya sekarang juga. Dimana standar harus punya ini mungkin juga sebenarnya nggak harus punya. Aku sudah bercerita bagaimana aku menavigasi ini, merangkum ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Semoga bermanfaat guys. Jangan ambil KPR, jangan kredit.